Jadi, mau pergi lagi? Tanya Lekah pada Niko ketika dirinya sudah rebahan secara asal di atas ranjang kamar hotel. Kakinya menggantung di pikiran ranjang. Mereka baru tiba 5 menit yang lalu, sedangkan Feli sedang dimandikan oleh Bi Asri karena pakaiannya sempat terkena tumpahan es krim sebelum mereka tiba di hotel. Niko yang baru selesai berganti pakaian menjadi kemeja hitam pun mengangguk. Ia menggulung lengan baju lalu menghampiri ranjang. Yang, aku harus pergi lagi sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Lekah mengangguk. Ia memberi semangat pada suaminya itu dengan menangkup rahangnya lalu mengecup keningnya. Aku dan Feli selalu menunggu kamu pulang. Lekah menatap mata hasil itu dengan lekat. Niko tersenyum, lantas mengangguk. Dan aku selalu ingin cepat-cepat pulang untuk kalian, balas Niko sebelum akhirnya keduanya tertawa. Setelah pamit pada Feli yang saat ini tengah dipakaikan baju oleh Bi Asri, Niko bergegas keluar dari kamar. Di lobi hotel, Franz sudah menunggu dan menyambut Niko dengan sumringah. Sejak pertemuannya dengan Franz, Niko segera membawa pria parubaya itu ke Jakarta sebagai balas budi. Franz juga menawarkan diri untuk menjadi asisten pribadi Niko, sama seperti apa yang dia lakukan untuk Bima dulu. Dan Niko tak keberatan, justru dia senang dengan hal itu. Selamat siang, Mr. Fernando. Franz sedikit membungkukkan badannya. Niko menghela nafas. Niko, ralatnya, panggil aku begitu Om Arga. Dan jangan terlalu sopan padaku. Ia memang tak suka jika ada orang lain yang tak menghormatinya sebagai atasan. Tapi Franz termasuk yang dikecualikan. Franz tertawa dan menepuk pundak Niko. Kamu memang pantas dipanggil begitu. Kalau Hamilton berhasil jatuh ke tanganmu, semua orang akan memanggilmu begitu, nak. Ya, sekarang masih belum, jadi panggil aku seperti biasa. Ya, kalau memang itu maumu. Mobil yang ditumpangi Niko dan Franz berhenti tepat di depan sebuah rumah. Sekali lagi, Niko mengecek alamat yang tertera di email dan mencocokkan foto rumah di layar ponselnya dengan yang ada di hadapannya kini. Benar ini rumahnya? Tanya Franz melihat ke arah luar. Aku rasa begitu. Tampak depannya sama dengan yang dikirimkan Baron. Niko memasukkan lagi ponsel ke saku celana, lalu keluar saat sang sopir membukakan pintu untuknya, disusul oleh Franz. Jari telunjuk Niko menekan bel dan tak perlu menunggu lama. Seseorang membuka gerbang dari dalam, yang Niko yakini dia adalah pelayan rumah tangga. Benar ini rumahnya Pak Darius. Niko berbicara dalam bahasa Indonesia. Beruntung pelayan itu mengerti. Terbukti dari anggukan kepalanya. Benar, Tuan siapa? Wanita itu balik bertanya. Bilang saja tamu dari Indonesia. Saya orang yang pernah jadi klien beliau, saut Franz. Oh, saya sampaikan dulu ke Tuan Darius. Mohon tunggu sebentar, ucap wanita itu ramah, lalu berbalik badan dan masuk ke dalam rumah setelah mendapat angkukan dari kedua lelaki beda usia itu. Cukup lama mereka menunggu, membuat Niko nyaris kehilangan kesabaran. Beruntung detik berikutnya wanita itu keluar lagi dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah yang cukup luas. Kini mereka duduk di ruang tamu. Seorang pria dengan pakaian santai menuruni tangga dan mengerutkan kening kala melihat Niko dan Franz. Melihat seseorang menghampiri mereka, Niko dan Franz segera berdiri menyambutnya. Jadi ini yang namanya Darius. Niko membatin. Ia memperkirakan lelaki bermata sipit itu usianya berada di atas Franz, mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua. Ada perlu apa menemui saya? Tanya Darius tanpa ekspresi. Berarti setelah duduk di hadapan kedua pria itu. Oh iya, dan kalian siapa? Franz berdeham. Saya Franz Arga Wijaya. Anda masih ingat? Franz Arga Wijaya, ulang Darius memastikan. Dahinya mengkerut, seolah menandakan dia sedang berpikir. Lalu tak lama setelah itu, kerutan di dahinya hilang, berganti dengan bola mata yang melebar. Saya asisten pribadi Tuan Bima Fernando, kalau Anda lupa. Tambah Franz membantu Darius agar mengingatnya. Darius menegakkan punggung, lalu mengalihkan pandangannya pada Niko. Lalu ini, Niko tersenyum ramah. Kalau saya adalah
cucu kakek Bima, Andreas Niko Fernando, ucap Niko dengan lugas. Niko menaikkan alisnya ketika ia menyadari perubahan raut muka Darius setelah mendengar namanya. Lelaki itu seperti tengah menyembunyikan keterkejutannya. Katakan, ada perlu apa? Suara Darius tiba-tiba berubah dingin. Begini Pak, apa Anda masih ingat terkait surat wasiat yang dibuat oleh Tuan Bima di depan Anda? Surat itu berisi bahwa 80% aset Tuan Bima termasuk Hamilton Company itu diserahkan pada cucunya yang sah, yaitu Niko yang saat ini ada di hadapan Anda. Jelas, Franz. Niko mengangguk, lalu menambahkan, jadi kedatangan kami ke sini ingin meminta penjelasan dari Anda tentang surat tersebut dan alasan kenapa bisa sampai jatuh ke tangan Helens dan Willy. Bukankah Anda yang menyimpannya? Darius mengangguk-anggukkan kepala. Kemudian dia tertawa sumbang. Bicara apa kalian ini? Datang-datang sudah menodong saya dengan sesuatu yang bukan urusan saya. Niko dan Franz sama-sama terkejut. Mereka saling berpandangan sesaat. Maksud Anda apa, Pak Darius? Tanya Niko. Tentu hal itu menjadi urusan Anda, karena Anda sendiri yang menyaksikan kakek saya membuat surat itu, dan bukankah Anda menyimpannya? Niko masih berusaha bersikap tenang. Darius diam sesaat sebelum akhirnya dia berdiri. Maaf, saya tidak ingat. Kalau kalian datang ke sini adalah untuk itu, kalian telah membuang-buang waktu. Saat itu juga Darius pergi dari hadapan Niko dan Franz dengan langkah-langkah lebar. Cepat-cepat Niko segera menghadang langkah lelaki itu. Ia lupa dengan sopan santun. Tolong ingat sekali lagi, Pak. Anda tidak mungkin lupa dengan hal sepenting itu, bukan? Desak Niko dengan tatapan yang berubah tajam, walau ia tahu lelaki di hadapannya adalah orang tua. Darius tak menghiraukan. Dia melanjutkan langkahnya menaiki tangga. Niko yang akan mengejarnya lagi seketika dicegah oleh dua orang pria bertubuh gempal. Tolong berhenti atau Anda akan membuat tuan kami masuk rumah sakit, ucap salah seorang dari mereka. Niko menghela nafas kasar dan Franz pun mengangguk agar Niko berhenti. Tatapan Niko masih tertuju pada Darius, lalu berkata dengan suara sedikit keras agar terdengar oleh lelaki itu, kalau yang kami sampaikan itu benar, seharusnya Anda bertanggung jawab untuk itu. Pak Darius, Anda adalah orang kepercayaan kakek saya. Anda tidak bermaksud mengkhianati beliau, bukan? Niko kembali ke kamar hotel dengan perasaan yang teramat kesal. Rasanya dia ingin mendaratkan kepalan tangannya saat ini juga, entah itu pada orang atau benda. Pertemuannya dengan Darius tak membuahkan hasil, dan itu membuatnya terpaksa menahan emosi. Kini Niko harus memutar otak, mencari cara lain untuk mencari bukti. Tiba di depan kamar, Niko berusaha mengatur nafas. Tangannya sudah bersiap membuka pintu, tetapi ia tahan karena tak mau meninggalkan jejak emosinya di depan Laika dan Feli. Setelah dirasa cukup tenang, barulah dia membuka pintu dan melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar. Udah selesai. Niko yang mendengar suara itu langsung menaikkan pandangannya. Saat itu juga Niko tak bisa berkedip melihat sosok cantik yang tengah tersenyum ke arahnya. Niko terpana. Kok diem? Tanya Laika lalu meletakkan lipstik di atas meja. Masa mau berubah jadi patung diem terus di situ? Selorohnya kemudian diiringi decakan lidah. Hei, oh enggak apa-apa. Niko berdeham demi menghalau perasaan gugupnya. Lelaki itu lantas mendekati Laika yang sudah terlihat memukau dengan dress warna putih tulang selutut dan berlengan panjang. Dress tersebut berlapis style dan rambutnya curly dan bibirnya dipoles dengan lipstik merah muda. Mau kemana ya? Apa kita ada acara dan aku melupakannya? Tanya Niko mencoba mengingat. Gak ada. Laika menggeleng. Aku cuma mau ngajak makan malam. Tadi kamu bilang belum makan, jadi aku berinisiatif untuk dinner di luar. Mendengarnya, bibir Niko tak mampu lagi menahan senyum lebar. Benar-benar sesuatu yang luar biasa. Laika mengajaknya jalan. Emosi yang tadi menguasai kepala langsung menyublim, berubah jadi rasa bahagia. Oke yang, aku mandi dulu kalau begitu. Feli mana? Tuh,
dia udah tidur dan kemungkinan akan nyenyak soalnya nggak tidur siang. Biar BAC aja yang nunggu di sini. Udah sana mandi atau dinernya batal aja? Iya ini aku mandi, ucap Niko lebih seperti menggerutu. Niko menggandeng tangan Laika memasuki lift. Dalam hati Laika berdecak kagum pada suaminya yang terlihat tampan dan segar. Aromanya pun terasa begitu memabukkan, bahkan bisa tercium meskipun orangnya masih jauh. Sejujurnya Laika mengajak Niko dinner malam ini supaya Laika itu bisa kembali tenang. Saat Niko menelpon, Laika telah mendengar hasil pertemuan Niko dengan Darius yang tak membuahkan apa-apa, hingga akhirnya tercetuslah ajakan makan malam ini. Kamu cantik, bisik Niko merundukkan wajahnya menjangkau telinga Laika. Ya, thanks pujiannya, Niko Fernando. Sayang sekali aku gak akan balas memuji, kelakar Laika sembari melingkarkan tangannya di lengan Niko. Ya gak usah lah, aku memang gak cantik, cuma ganteng. Niko mengedikkan bahu dan Laika menanggapinya dengan mata yang merotasi. Detik selanjutnya tiba-tiba tersentak saat Niko berseru, "Hei, aku ini suami kamu, masa masih panggil nama? Gak sopan itu namanya." Protes Niko tak suka. Kemarin-kemarin ia masih memaklumi karena status mereka masih paman keponakan, tapi sekarang Niko tak mau. Terus kamu maunya aku panggil apa? Tanya Laika pura-pura balik bertanya. Padahal dari kemarin Laika sudah memikirkan hal ini. Hanya saja lidahnya terlalu keluh untuk mengatakannya. Dia belum terbiasa menyadari Niko adalah suaminya saja. Masih terasa mimpi bagi Laika. Bisa mas sayang atau apa kek terserah. Laika meringis. Nanti deh aku pikir-pikir lagi. Niko berdecak lidah dan memandangi Laika dengan sorot mata, seolah dia ingin menerkam mangsa. Laika yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya segera mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah bersamaan sembari beringsut menjauh. Mau lari kemana kamu? Ancam Niko. Niko akan meraup mereka, tapi beruntung pintu lift segera terbuka dan wanita itu langsung meloloskan diri dengan berlari keluar. Niko mendengus, lalu mengikuti langkah Laika. Keduanya kini tengah menikmati hidangan makan malam mereka. Suasana di dalam restoran terasa begitu romantis dengan pencahayaan remang-remang diiringi alunan live musik piano. Laika memandangi Niko dengan yang juga tengah memandangnya. Kemudian tiba-tiba dia mendengar seorang lelaki berbicara bahasa Yunani pada pelayan restoran di meja sebelah yang berjarak 2 meter dari meja mereka. Kenapa Laika? Tanya Niko penasaran saat wanita itu merubah raut muka seolah tengah menajamkan pendengarannya. Itu ada cowok yang ngomong bahasa Yunani tapi pelayannya nggak ngerti. Kasihan juga pelayannya, kayaknya cowok itu udah habis kesabaran. Jelas Laika. Oh, Niko hanya mengangguk lalu melanjutkan lagi kunyahannya. Laika yang tak tahan akhirnya berdiri menghampiri meja tersebut sebelum lelaki asing itu menjadi marah. Permisi, boleh aku membantumu, Mister? Tanya Laika dalam bahasa Yunani. Lelaki yang dipanggil Mister itu pun menoleh dan wajahnya langsung berubah sumringah. Sepertinya lelaki itu senang karena ada yang mengerti bahasanya. Oh hai, tentu sebuah anugerah ada kau yang mengerti bahasaku. Sedangkan dari tadi aku sakit kepala berbicara dengan pelayan ini, ucap lelaki tersebut. Laika tersenyum simpul. Kau ingin air putih bukan? Tanyanya. Sebenarnya hanya hal sepele, akan tetapi antara orang asing itu dan pelayan restoran sama-sama tak mengerti bahasa yang diucapkan lawan bicara. Iya, selain itu aku juga meminta bil. Laika mengangguk. Kemudian dia beralih pada pelayan yang masih berdiri mematung di sampingnya. Mbak, dia meminta air putih sama bil katanya. Oh, jadi cuma itu? Pelayan itu meringis, wajahnya yang semula pucat pasi kini dialiri lagi oleh darah. Makasih banyak ya kak, saya benar-benar gak ngerti beliau ngomong apa. Tolong sampaikan maaf saya sama dia. Oke, Laika tersenyum, lantas menyampaikan pesan pelayan pada lelaki asing itu. Terima kasih banyak, aku hampir tercekik karena haus ingin minum air putih, ucap lelaki itu tersenyum ceria. Apa itu kekasihmu? Hah? Laika berbalik dan mengikuti arah pandang lelaki itu. Laika mendapati Niko tengah menatapnya dengan tatapan tidak suka. Oh, dia suamiku. Jadi kau wanita bersuami?
Lelaki itu geleng-geleng kepala. Ia kira Leika masih anak kuliahan dan wanita lajang. Pantas saja sepertinya dia sedang cemburu. Karena kau begitu cantik, pujinya membuat Leika tersipu-sipu. Tak lama setelah itu, Leika kembali ke mejanya. Selama ia berjalan, tatapan Niko tak lepas darinya dengan raut penuh ancaman. Apa yang dia ucapkan sampai-sampai kamu tersipu begitu? Tanya Niko melipat tangannya di depan dada. Gak bilang apa-apa, cuma terima kasih doang. Dusta Leika, entah kenapa dia merasa Niko yang sedang cemburu malah terlihat seperti anak-anak dan lucu di matanya. Bohong, mana mungkin kamu sampai senyum-senyum di depan dia, sergah Niko. Dia pasti bilang cinta sama kamu. Iya, Niko mendengus lalu mengunyah beef stick dengan keras seolah ingin memakan habis lelaki asing yang telah membuat istrinya tersenyum dan tersipu. Astaga, mana mungkin dia langsung bilang cinta. Ada-ada aja. Leika geleng-geleng kepala. Dia cuma bilang aku cantik doang kok. Mendengar hal itu sontak Niko menghentakkan kunyahannya. Mata tajamnya menyorot kepala lelaki asing yang tengah meneguk air putih. Mau kemana? Cegah Leika saat Niko sudah berdiri. Aku mau bilang ke dia supaya nggak memuji cewek lain sembarangan. Mata Leika membelalak. Hei, dia cuma memuji begitu doang. Masa nggak boleh? Leika tak habis pikir dengan jalan pikiran lelaki yang sempat jadi pamannya ini. Niko tak peduli. Dia baru akan melangkahkan kaki, tapi tiba-tiba seorang wanita menghadang di depannya. Hei Niko Fernando, masih ingat aku? Tanya wanita yang berpakaian mini dan ketat. Bibirnya melukiskan sebuah senyuman yang teramat manis. Leika mengamati wanita Indonesia itu dengan seksama. Penampilannya benar-benar mampu mengundang keinginan seorang lelaki. Niko mengerutkan kening sembari mengamati wanita itu, berusaha menggali lagi memorinya. Sejurus kemudian ia pun menggeleng. Siapa kamu? Maaf, aku nggak ingat. Kamu tega melupakanku. Kita pernah tidur bersama, Niko.